Halo teman-teman, selamat datang kembali channel Bobsor. Jadi sesuai janji, gue akan bikin video tentang celebrations, dan lebih tepatnya karena pertanyaan serupa yang banyak masuk ke DM gue adalah tentang ETB celebrations. Jadi sebelum kita mulai videonya, pertama-tama gue harus disclaimer dulu bahwa semua yang ada di video ini adalah opini gue pribadi. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling salah, dan kita bisa agree to disagree. Ketika kita tidak memiliki kesepemahaman, ya nggak apa-apa. Kita bisa agree to disagree, move on, next topic, dan tetap temenan. With that being said, mari kita mulai videonya. Banyak yang bertanya mengenai celebrations, tepatnya adalah ETB. Sebenarnya kan banyak ya produk celebrations. Ini kita bicara yang Inggris ya, kita nggak bicara yang Jepang. Karena banyaknya barang di market lokal itu adalah yang bahasa Inggris. Jadi pertama-tama gue harus katakan dulu bahwa sebelum kalian membeli sebuah produk, kalian harus pikir dulu pros and cons-nya. Dan ketika kalian pull the trigger atau akhirnya mengambil keputusan untuk membeli, kalian juga harus punya mindset yang menurut gue pribadi ini sangat membantu lah. Mindset yang menurut gue terbaik di dalam melakukan pembelian gitu ya. Misalnya lu beli barang terhadap barang-barang kayak begini, kayak Pokemon begini, mindsetnya adalah kolektor dan atau investor. Jadi gini, pertama-tama adalah kalau kita bicara 25th anniversary, itu adalah 25 tahun Pokemon, yang dimana dia mengeluarkan banyak specialty product, mulai dari blister pack yang isinya itu ada promo cards khusus kayak lens Charizard, terus ada Dark Sylveon, sampai ke yang paling menurut gua paling mahal itu adalah premium collection. Oke. Kalau kita bicara, banyak yang nanya, is it a good product to buy? Apakah itu investable dan lain-lain gini. Gua hanya bisa bilang gini, kalau kalian beli yang premium collection, hands down the best product 25th. Mau yang Jepang, mau yang Inggris, itu gak ada masalah. Kalau kalian beli untuk disimpan, misalnya gitu ya, kan di luar sana ada yang so called investors, kayak aku pengen beli satu untuk disimpan. Ya produk terbaiknya adalah itu, premium collection, mau yang Jepang atau yang Inggris. Itu udah fakta, bukan opinion. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dikarenakan banyaknya barang yang di lokal itu, lokal market gitu ya, yang masuk adalah ETB, maka itu menjadi sebuah pilihan yang paling masuk akal. Barriernya nggak sulit, harganya juga nggak tinggi, ketersediaan barangnya banyak gitu. Jadi kita akan fokus di celebrations ETB. Kalau kita bicara jujur ya, kalau kita bicara tentang expected value, future value, sebenarnya gue nggak berani juga untuk mengatakan pendapat gue karena hitungannya pasti belum akan akurat, karena gue butuh data performance daripada produk tersebut. Tetapi kalau kita belajar dan kita mengambil teori yang sama, formula yang sama, kita aplikasikan menggunakan variabel data historis, gue cuma bisa bilang begini, produk-produk Inggris sekarang ini itu adalah produk yang super masif di print. Kalau kalian gak percaya, gini logikanya. Setelah tahun 2020, semua orang main Pokemon. Dari yang gak kenal pun jumping to Pokemon. Dan itu efek dominonya adalah membawa demand yang sangat besar, tapi demand tersebut belum tentu organik. Karena kita gak tahu berapa banyak di dalam demand yang super besar ini itu adalah collectors, investors, scalpers, atau mungkin yang benar-benar
datanya outliers ya. Orang baru yang nggak kenal Pokemon sama sekali masuk. Nah di sini pun dia akan menjadi kategorinya, dia bisa evolve tuh. Dia bisa evolve menjadi collectors along the way, atau bisa menjadi resellers along the way, apapun itu. Otomatis Pokemon as a company akan berusaha memberikan supply, memenuhi supply terhadap demand yang sangat tinggi. That's just business. Karena by the end of the day Pokemon itu printing money kan. Otomatis supply-nya akan banyak. Dan banyak yang bertanya, apakah ini akan reprint? Reprint di sini tuh pertanyaannya agak sulit ya gue jawab. Karena satu, caveatnya nggak ada yang benar-benar tahu. Karena kita semua nggak kerja di dalam Pokemon Company. Akan tetapi kalau kita bicara reprint di sini tuh seperti apa konteksnya? Apakah setelah setahun atau 2 tahun itu di reprint? Totonya muncul lagi nih, batch printing Pokemon Celebration. Atau dari wave 1 setelah print ada wave 2, wave 3 dan wave 4. Karena gini, banyak yang gak tahu bahwa setiap satu produk Pokemon tuh gak akan printing cuma sekali. Gak akan. Dia biasanya udah langsung ngeset. Lo mau wave 1, wave 2, wave 3, 4, gue gak tahu pastinya. Tapi yang pasti mereka tidak akan pernah cuman print di satu wave. Itu yang pasti. Nah, penjabarannya di sini, ketika kita tahu supply-nya seperti itu, kita nggak bicara soal kita nggak bicara soal terminologi. Oh, maksud gue reprint tuh yang ini atau yang itu, enggak ya. Tapi kita tahu bahwa supply-nya akan banyak. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kalian tahu supply-nya banyak, ketika kalian beli, banyak tuh yang maunya simpen long term. Long term di sini tuh jangan salah ya, long term tuh di atas 5 tahun. Setahun 2 tahun itu bukan long term. Itu hanya itu hanya inilah reseller lah. Atau mungkin itu bisa dibilang sebagai trader. Pertanyaan yang paling harusnya dipertanyakan adalah sebenarnya opportunity cost intinya. Ketika gua beli ETB Celebration, apakah itu produk terbaik untuk gua investing? Gini, kalau kalian punya kacamatanya adalah kolektor, kalian punya kacamatanya adalah investors, maka itu udah gak ada masalah. Investors play the long game. Karena gue jamin, kalau kita bicara 10 tahun lagi, ETB 25 tahun ini pasti harganya akan lebih tinggi daripada kalian beli. Itu udah empiris. Karena 25 tahun gak keulang lagi. Tahun depan jadinya 26. Ya kan? Kalau kalian belinya itu dalam konteks kacamata kolektor, ya udah gak usah pusing kan. Namanya koleksi. Kalian gak lihat tuh return value-nya atau return secara aspek moneterinya. Tetapi yang kalian lihat adalah kepuasan batin yang kalian dapat ketika kalian beli. Maka gak ada bulletproof gitu. Pakai Bobsonism, gue selalu bilang bahwa pentingnya punya mentalitas kolektor. Baru setelah itu menjadi investors. Janganlah memilih kolektor tapi pilihlah kolektor dan investors. Itu dulu. Setelah itu kita lihat lagi deh. Berdasarkan data historis juga, kalau kita bicara Charizard dan Pikachu, setiap set yang ada Charizard, yang ada Pikachu-nya itu udah pasti going up in value. Ini ada Charizard-nya, ini ada Pikachu-nya. Kalian bisa do the math. Karena banyak orang-orang yang masuk ke dunia Pokemon ini belum sampai taraf mereka pernah mengalami kedalaman lautan seperti WotC. Mereka on the surface. Dan on the surface itu isinya adalah Pikachu dan Charizard. Jadi gue cuma bisa bilang, kalau kalian mau beli Celebration, gue bilang beli, gak apa-apa. Tapi don't expect dalam 2 tahun, 3 tahun. Tapi beli, karena kita gak tahu nih, kedepannya bisa aja totonya gak jadi reprint. Daripada risiko, lebih baik kalian secure. Mau 1 box, 2 box, maksimum lah. Kalian hitung sendiri dengan budget kalian. Karena kalau kita lihat harganya, gue jujur gak akan buka MSRP-nya.
Tapi yang pasti belilah dengan harga yang masuk akal karena barangnya masih banyak. Ketika ini wave 1 datang, belilah dengan harga 1,1 sampai di 1.250.000. Itu menurut gua good price karena gua melihat ada yang tahu-taunya eksponensial harganya. Karena gua tahu banget bahwa ETB Celebration itu adalah salah satu momentum Pokemon Company printing money. Mereka harus ngeruk sebanyak-banyaknya tuh. Yang bisa ditranslasikan produknya akan banjir. Tapi sampai kapan? Karena by the end of the day yang ngambil banyaknya produk di market itu pada akhirnya adalah collectors dan investors. Resellers dan traders itu stok mau 500 biji atau 500 pieces juga paling nyimpannya cuma satu. Sedangkan collectors atau investors bisa double up, triple up. Dan kalau kita bicara opportunity cost, kalau kalian mungkin dengan budget yang sama reluctant untuk beli 2 celebration, beli aja satu, nggak ada masalah kok. Itu kartu yang bagus juga gitu. Isinya dari 50 kartu yang seperti border daripada classic border, dari mulai trio starters itu Kanto sampai ada Magikarp Shining Magikarp itu yang paling gue incer di situ. Dan foilnya pun juga agak berbeda. Yang tadinya isunya adalah seperti McDonald's tapi ternyata enggak. Foilnya enggak kayak ininya McDonald's gitu. Apa sih pattern foilnya gitu. Jadi opportunity cost-nya adalah ketika kalian misalnya punya budget lebih, kalian enggak mau beli 2 ETB, belinya 1 ETB gitu ya. Gue sedikit pro tips. Coba aja kalian lihat ini. Super Mario Bros. Game & Watch. Ini adalah 35th anniversary, 35 tahun, dia lebih tua daripada si Pokemon. Dia mengeluarkan Game & Watch. Game & Watch adalah bahkan konsol handheld pertamanya Nintendo bisa dibilang ya, pseudo konsol. Ini adalah sebuah produk yang sangat-sangat bagus untuk dibeli karena sedang market dip. Semua orang lagi fokusnya Pokemon, ini market dip. Ketika kita bicara ini rilis dulu 1 juta, 1,5 juta, oh itu soldnya kayak kacang goreng. Dan sekarang 600.000, 700.000. Carilah yang US version. US version bedanya apa? Dia ada dust jacketnya dan yang paling kelihatan tuh adalah ada flap ini nih. Kenapa gue bisa menyarankan gitu? Karena abis dari sini dia keluar Zelda November. Abis dari Zelda bisa aja itu ntar Kirby, Donkey Kong, atau trennya adalah dia bikin lagi untuk Super Nintendo-nya gitu. Karena ini produk juga sama, heavily printed gitu. Ini kopinya juga banyak. Tapi bulan Maret kemarin tahun ini dia udah berhenti tuh. Dia udah stop produksi. Jadi saran gue kalau mau opportunity cost, gue bisa memberikan saran juga, belilah ETB Celebration. Menurut gue minimum 3, maksimum nggak ada maksimum basically kalau kalian bermain long term ya. Tapi menurut gue minimum 3, dan atau kalau cuman koleksi gitu ya, gue pengen punya satu untuk dibuka satu enggak, menurut gue bisa juga kalian optionnya adalah ngambil ini gitu. Jadi itu aja videonya. Mohon maaf banget ya kalau misalnya videonya udah lama teman-teman nanya tapi gue baru bisa sekarang karena waktu gue super hektik dalam 2 minggu terakhir. Gue terima kasih yang sudah bertanya dan demand akan video. Kita bisa terus diskusi. Silakan kalian DM atau comments down below bagaimana menurut kalian. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan DM as usual. Tapi mohon maaf belum tentu gue bisa jawab semua. Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comments, dan jangan lupa untuk di share. Terima kasih. This is Bobsor sign out. Thank you guys.